Malam. Assalamualaikum Ustadz. Salam. Iya, Islam Bang. Ada yang mau disampaikan? Islam Bang, cuma mau mengucapkan semangat aja Bang. Oke, makasih ya Bang ya atas dukungannya ya. Ya, kita biarkan Kristen aja yang naik Bang. Ya, yang diskusi, oke? Kita Ya, cari Bang. dulu ya Kristennya ya. Saya izin gantikannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang bening mintanya yang bening ya posting ulang lah kalau mau nyangkut yang bening ya. Kalian kagak posting ulang gimana mau nyangkut mereka? Oh, Halo. halo. Malam. Halo, Selamat malam. Open cam dulu Bang. Islam Kristen Bang. Pak Yusuf. Iya, Abang Islam atau Kristen? Saya Muslim Bang, tapi ingin menyampaikan saja Bang. Apa tuh? Buat Pak Yusuf semangat. Oh iya, oke. Khususnya orang Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Jadi apologet pembela agama yang kokoh. Itu saja ya Pak. Oke, makasih ya Bang ya. Oke. Oke, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Kenapa aku mau minta naik ya cuma ngucapin itu? Ayolah teman-teman ya, kooperatif ya. Yang Muslim kagak usah minta naik, buang-buang waktu jadinya kita ya. Biarkan kaum Kristen yang mau diskusi untuk naik gitu ya. Halo, malam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ya. Saya ngefan sama Pak Ustadz. Sehat selalu Pak Ustadz ya. Baik, semuanya. Thank you atas dukungannya. Semangat terus Pak Ustadz. Ya. Bang Heri ini noise banget, saya izin gantikan dulu ya. Iya Pak Ustadz, Kawan saya turunin aja ya. yang mau diskusi ya. Iya Pak Ustadz, turunin aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bingung saya sama teman-teman kalian teman-teman ya. Kenapa saya bilang bingung ya? Yang Islam malah yang naik malah yang Islam gitu. Iya. Halo, selamat malam. Ya, malam. Malam Bang. Islam Kristen Bang. Katolik. Open cam dulu lah Bang. Belum bisa. Aduh, belum bisa tuh saya undang. Nah, bisa kan? Sudah bisa. Oke. Sabar. Nah, oke Bang. Abang Katolik abang mau bertanya atau mau ditanya? Silakan. Apa ini topiknya saja? Yesus. Ya, ini kan saya ngutip milik Edis nih Bang ya. Kata Edis TV, Yesus itu punya Tuhan. Sengketa ini Bang di kekristenan seluruh Indonesia. Gara-gara Edis TV. Oh begitu. Iya. Yesus punya Tuhan yang bagaimana itu? Kata Edis kan Yesus punya Tuhan. Iya, maksudnya yang bagaimana tuh? Iya, ada yang disembah Yesus. Jadi Yesus itu bukan Tuhan, tapi Yesus itu hamba Tuhan. Yang bagaimana? Yang bagaimana? Yesus punya Tuhan, kok yang bagaimana? Iya,
Soalnya kan sama, saya rasa sama. Yesus dan Tuhan itu sama sebenarnya. Enggak. Cuman ya, Kalau menurut Yesus punya Tuhan, Tuhan punya Yesus. kalau menurut Edis, Yesus itu punya Tuhan lagi. Berarti ada berapa Tuhan? Iya, makanya ada berapa Tuhan gitu. Yesus punya Tuhan. Ya, Tuhan itu Yesus, Yesus itu Tuhan, sama dia. Nah, abang nggak tahu Yesus punya Tuhan? Tidak tahu. Oh, ada bang di kitab abang. Kitab yang mana? Kitab Bible abang. Ini Babel mana? Abang punya Alkitab nggak di situ? Nggak ada kayaknya. Nggak ada. Kalau gitu saya bukakan di laptop ya, mau ya? Boleh. Nih, Yesus punya Tuhan bang. Saya bukakan ya. Itu gimana itu? Abang yang baca dah. Baca bang. Yang mana? Ini Alkitab ya. Alkitab Sabda. Matius 11:25. Ya, Oke. pada waktunya. Pada waktu itu Yesus berkata, ya, Ya. aku bersyukur kepadamu, Bapa, Bapak, Tuhan, Tuhan langit, langit dan bumi. Jadi di sini yang Tuhan siapa bang? Hah? Yang Tuhan siapa? Yesus atau Bapak? Bapak. Bapak. Berarti Yesus bukan Tuhan kan? Sama. Lah, kok sama? Kalaunya sama, pasti Yesus ngomongnya kayak gini, Pak. Aku bersyukur kepadaku. Pasti kayak gitu dia ngomong. Aku bersyukur kepadaku, bukan aku bersyukur kepadamu. Sabar bang, Matius berapa tadi? Matius 11:25 nih. 11:25. Sabar. Oh ya. Kopnya kan Yesus ajakan juru selamat ya. Iya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semua itu engkau sembunyikan bagi orang-orang bijak dan orang-orang pandai, tetapi engkau menyatakan kepada orang-orang kecil. Nah, di situ kan Yesus bersyukur kepada Tuhannya. Iya. Berarti Yesus bukan Tuhan. Waktu dia bersyukur itu berarti dia apa ya, pribadinya manusia. Waduh. Dia kan berdoa, berarti dia berdoa untuk bapaknya. Bang, Tuhan itu kan, ya, bang, enggak usah nyeleneh gitu ya, enggak usah ubah-ubah kata-kata Yesus. Di situ yang Tuhan adalah bapaknya, bukan dia. Waktu dia ngomong kayak gitu, kata Anda manusianya Yesus, ya memang dia manusia, bukan Tuhan. Mau kayak gimana? Iya, memang dia dilahirkan memang sebagai manusia. Ya iya, bukan Tuhan kalau manusia itu. Tapi dia itu kan mempunyai kuasanya tersendiri, makanya dia bisa dipanggil Tuhan, bisa dipanggil. Di mana kuasanya, Bang? Hah? Di mana kuasanya? Ada kuasanya, yang dia buat apa semua, ada semua. Apa? Coba baca Yohanes 5 nomor 30. Yohanes 5. Nomor 30. Nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku, sendiri. Nah, Ya, karena begini. apa tuh? Ketika dia- Yesus kagak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri tuh. Ya, tanpa kuasa Bapaknya dari surga. Kenapa? Ketika dia katakan begini, karena banyak orang-orang yang tolak dia. Kalau dia mengatakan sendiri, orang-orang Farisi saja dia tidak akui dia. Ya iya, artinya yang Iya, punya kuasa makanya. bukan Yesus kan? Dia berkuasa, tapi ketika dia misalnya mengatakan yang sesungguhnya, berarti orang-orang Farisi kan sudah tolak dia. Bang, Banyak dia, Bang,
Yesus sendiri ngaku kagak berkuasa, lalu Anda paksa dia berkuasa, gimana sih? Bukan saat. Aduh, abang, begini. Yesusnya sendiri ngomong, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, lalu Anda paksa dia berkuasa. Aduh. Itu kan perikopnya mulai dari 19 sampai terakhir. Itu mulai dari kesaksian Yesus tentang dirinya. Kenapa dia Iya. Karena dia makanya jangan ambil satu ayat itu terus Anda comot-comot begitu. Saya nggak ambil satu ayat, nggak berubah biar dibaca satu perikop. Ya, Satu sabar dulu, perikop kita tenang baca nggak ini bang, nggak berubah. sabar dulu. Aku tidak karena dia katakan ini itu untuk orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi apa semua, karena tidak percaya dia. Orang dia mengatakan saja, dia ditolak, bagaimana? Aduh. Coba deh buka lagi Yohanes 4 nomor 22 coba. Memang kalau ambil satu ayat itu dari Bang, kalau saya ambil sebutkan satu ayat berarti saya udah baca semua. Iya, itu. Udah sekarang saya bisa paham konteksnya. Makanya coba Anda buka dulu. Paham. Ya, 21 Yohanes 4 nomor 22. Itu kan Sam 422. Dodon deh sih. Sesi. Yohanes 422. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Ya kan? Tidak apa kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Baik. Pertanyaannya, siapa yang disembah Yesus dengan murid-muridnya? Siapa? Oh, yang disembah Siapa Yesus yang sama disembah Yesus di situ? Siapa yang disembah Yesus? Bapak disembah. Allah. Ya. Berarti dia menyembah Tuhannya, betul? Iya. Iya. Berarti Bapak Yesus Yesus. bukan? Dia memang Bukan Tuhan. memang dia bukan Tuhan, tapi dia serupa wujud itu sebagai manusia. Ketika dia katakan bahwa Iya. orang-orang Farisi saja tolak mentah-mentah. Tahu saya bang, tahu. Yesus itu manusia. apanya yang Aku udah berkali-kali. Memang Yesus itu manusia, bukan Tuhan. Kalau mengakui Iya. Yesus itu Tuhan, ya berarti dia penyesat, kata Yesus. Saatnya bagaimana? Lah, yang mengakui Yesus itu Tuhan berarti dia penyesat. Itu ada di kitab Anda. Sekarang begini, ini kan kita yang kami baca sekarang dalam Alkitab kami ini kan yang kami baca dan kami ikuti itu kan orang yang terdahulu, orang pada zaman itu seperti Matius, Markus, Lukas, Yohanes, mereka yang menyaksikan pada waktu itu. Oh, bukan ikut Yesus gitu. Hah? Bukan ikut Yesus. Maksudnya mereka pada waktu itu yang mengikuti Yesus dan mereka yang saksi matanya itu. Ini kan jadi kami sekarang ini kami cerita dan saya tidak bisa pakai analogi saya apa semua untuk tafsirkan Alkitab ini. Makanya bang, di kitab Anda itu ada perkataan Yesus, itulah yang diikuti, bukan perkataan orang lain. Perkataan siapa yang kami ikuti sekarang? Lah, itu siapa? Yang katanya mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Yesus kagak pernah mengajarkan dirinya adalah Tuhan. Memang kalau dia katakan bahwa dia Tuhan, makanya orang-orang Farisi di kala itu akan menolak dia. Itu yang persoalan. Kalau dia tidak mengajarkan bahwa dia adalah Tuhan, dia mempunyai Tuhan, lalu ngapain toh Anda sembah dia? Memang harus sembah. Kenapa tidak? Karena dia datang ke dunia untuk menyelamatkan umat-umatnya. Inilah bang ya, yang menyembah Yesus, yang memakai nama Yesus, ini bakal diusir Yesus. Orang seperti Anda. Coba Anda buka Matius 7 nomor 22 sampai 23. Orang seperti Anda akan diusir Yesus, mengatakan Yesus Tuhan. Ya. Sabar. Matius berapa? Matius 7 22 sampai 23. 22 sampai 23. Tidak 22
Matius 7 22 sampai 23. Baca. Tetapi Yesus berkata kepadanya, benar? Nah, tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutilah aku, dan biarlah orang-orang mati mengumpulkan Bukan yang itu. Matius 7 22 sampai 23. Ini 8. Oh, di sebelah. Sabar. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami membuat kami demi anakmu? Namun kami mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itu aku akan terus terang kepada mereka dan berkata, aku tak pernah mengenal kamu, enyahlah dan daripadaku dan sebagai buat kerja kantan. Yang memanggil Yesus Tuhan agamanya apa? Hah? Yang memanggil Yesus Tuhan agamanya apa? Nah, perkataan ini untuk bagaimana, untuk hal-hal yang orang yang apa mengajar pengajaran sesat ya. Iya. Yang menyebut Yesus Tuhan apa agamanya? Siapa? Farisi. Yang Orang menyebut Farisi. Yesus Tuhan apa agamanya? Orang Farisi. Ini dia katakan untuk siapa? Untuk orang Farisi. Itu bukan untuk orang Farisi, bukan. Nah, sekarang begini. Ini Bukan, dari itu hal 7. pengajaran yang sesat. Sekarang begini, ini Matius 7 15 sampai 23. Iya. Itu di atas perikopnya itu hal pengajaran yang sesat. Iya. Nah, terus kenapa Anda cuma di bawah ujung sih baca Ya, sampai iya. di atas? Yang menuhankan Yesus itu adalah ajaran sesat, kata Yesus. Aduh, masa Anda sendiri nggak tahu hal pengajaran yang sesat. Saya tahu, makanya yang menyatakan dan memanggil Yesus itu adalah Tuhan, agamanya apa? siapa? Ya kami Kristen otomatis. Kristen. Ah, itu yang akan diusir Yesus tuh. Nah, sekarang saya tanya, saya ingin bertanya sedikit ya. Oke. Apa tuh? Apa yang Bapak Ustadz mau sampaikan bahwa kami diusir Yesus atau bagaimana, terserah Bapak, itu adalah penilaian Bapak. Tapi yang saya mau bicarakan di sini bahwa kita itu Bukan penilaian bukan mencari saya, kebenaran. itu kata Yesus. Tidak, bukan maksudnya mencari kebenaran. Sekarang Nabi Isa dan Yesus itu sama atau tidak? Nabi Isa dan Yesus. Sama atau tidak? Ya, kalaunya oknum ya. Jangan kalaunya iya, jawab saja iya atau tidak. Bentar, kalaunya oknum dia sama. Sabar. Diceritakan dengan dua cerita yang berbeda dalam dua agama. Bukan, yang masalah persoalan yang saya tanya itu antara Isa dan Yesus itu sama atau tidak? Ya, sama. Hah? Sama. Terus kenapa tidak ikut? Kenapa tidak ikut Nabi Isa? Mana perintah Nabi Isa untuk ikuti dia? Terus berarti karena yang dinubuatkan dari Nabi yang dinubuatkan dari Musa itu cuman Yesus saja. Nabi Isa itu yang kamu yakin itu sama. Iya, soalnya Nabi Isa dia bukan untuk Bani Indonesia, bukan untuk dunia. Nabi Isa untuk Israel saja, sama seperti Yesus mengatakan di Matius 10 nomor 5 sampai 6. Coba buka. Matius 10. Benar itu. Iya. Jadi bukan untuk Anda Yesus itu untuk Yahudi doang ya. Jadi sekarang saya tanya balik. Jadi ngapain saya ngikutin Nabi Isa kalau dia diutus hanya untuk Yahudi saja, bukan untuk saya. Iya. Betul, benar. Itu benar. Sekarang saya bertanya, yang ikut Nabi Muhammad itu orang Arab atau orang Indonesia? Oh, seluruh manusia. Karena Nabi Muhammad ada ayatnya. Anda juga bodoh. Kenapa Nabi Muhammad itu orang Quraisy di sana? Kenapa Anda orang Indonesia kenapa ikut? Ini kalau Nabi Muhammad itu ada ayatnya, petunjuk untuk seluruh manusia. Kalau Yesus kagak ada untuk seluruh manusia. Itu Aduh.
Jadi kagak Itu usah tuh. dibandingin presiden dengan Pak RT. Kalau Yesus itu kelas RT masih. Kalau Nabi Muhammad itu presiden dia. Mana yang bilang? Jangan kau bandingin RT dengan presiden. Tidak bisa, Bang. Nabi Muhammad itu kan untuk orang Arab. Kenapa kamu Indonesia kan Loh, ikut? kok maksa? Dalilnya Nabi Muhammad Bukan itu untuk sama. seluruh Tadi manusia. Yesus itu kan orang Yahudi. Coba ada nggak Yesus berkata di kitab Anda, aku untuk semua manusia, kata Yesus. Ada nggak? Saya tidak, kalau kami Katolik, kami cuma membaca saja, Ada nggak? Yesus berkata, aku untuk seluruh manusia, kata Yesus. Ya, makanya saya mau jawab sekarang. Maksudnya begini, kami kami Katolik, kami itu cuma membaca dan misalnya apa semua yang bisa menghafal dari itu orang yang langsung sekolah misalnya Saya nggak nanya itu. Saya nanya di kitab Anda, Yesus ada nggak berkata aku untuk seluruh manusia? Ya, mungkin tidak ada di dalam ini. Kalau tidak ada, ngapain ikut dia? Mungkin tidak ada. Anda sendiri tahu Yesus itu hanya untuk Yahudi, bukan untuk seluruh manusia. Dan nggak ada Yesus mengatakan dirinya untuk seluruh manusia. Ngapain Anda ikuti? Hanya untuk Bani Israel. Oh, berarti hanya untuk Bani Israel. Itu pengakuan Yesus di kitab Anda. Ya. Tapi oke, memang kami yakin bahwa kami punya kepercayaan apa semua memang untuk pengikutan orang yang Bani Israel ya. Jadi kami sekarang yang ikuti Yesus, katakan Yesus itu memang orang Israel punya. Dan ternyata mungkin teman-teman mereka termasuk Pak Ustadz tidak ikut Nabi Isa karena dia orang Yahudi. Ya iya, karena Nabi dari Yahudi diutus untuk Yahudi, untuk Israel, Nabi untuk lokal gitu, bukan untuk seluruh manusia. Beda dengan Nabi Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, untuk seluruh manusia, beda gitu. Untuk seluruh manusia. Sekarang saya tanya Pak Ustadz, apakah Pak Ustadz ikut betul-betul Nabi Muhammad? Ya iyalah. Kenapa istri Pak Ustadz berapa sekarang? Istri saya ikut Nabi Muhammad. lah, iya. Nabi Muhammad di dalam Al-Quran menyampaikan Al-Quran, kalau kagak mampu adil, satu saja nikah. Alamak, itu istri berapa? Karena ikut Kata Nabi Muhammad dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran, kalau kagak mampu adil menikah satu saja. Itu ajaran Nabi Muhammad. Tadi kan sudah sampaikan satu aja menikah, kata Nabi. Coba kalau gitu saya mau tanya balik dah. Ada nggak Yesus melarang beristri 2, 3? Saya mau tanya, coba. Karena tadi ada nggak Yesus melarang di kitab Anda? Kata Yesus, jangan beristri 2 atau 3 atau 4 atau 5. Mana larangan Yesus? Siapa? Mana larangan Yesus beristri banyak? Memang kami tidak ada. Enggak ada kan? Memang Yesus kagak pernah membatasi gitu, mau beristri 10 atau 100 atau 1000, nggak pernah dibatasi Yesus. Kami itu monogami, bukan poligami, model. Iya, datang Nabi Muhammad menikah satu saja. Karena kalau beristri 1000, Yesus pun nggak melarang gitu. Baik, maksudnya Pak Ustadz istri berapa orang kalau ikut Muhammad? Lah kakak, kalaunya menurut Yesus 1000 pun nggak dilarang dia. Hanya Muhammad kamu jawab. Mana ada larangan Yesus beristri banyak? Ada nggak? Memang kami di dalam kami yang Katolik atau Katolik Kristen lah rata-rata sama. Tidak ada yang ini. Tidak ada apa? Tidak lebih dari satu. Itu tidak lebih dari satu, mana ayatnya? Yesus aja kagak pernah melarang Anda mau beristri 2, 3, 4 atau 1000, nggak pernah dilarang Yesus. Kami sudah dituliskan bahwa yang sudah dipersatukan Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia. Tapi kalau saya tanya Pak Ustadz, Pak Ustadz orang Nabi Muhammad orang Arab, terus Nabi Muhammad itu untuk seluruh manusia. Ya, gini kagak usah heran kalau Nabi Muhammad istrinya lebih dari satu, karena Yesus nggak
melarang. Sekarang Pak Coba Ustadz istrinya berapa kalau orang? ada Nabi larangan Muhammad itu Yesus, atau tidak? kata Yesus menikah satu saja, nggak bakalan banyak istri Nabi Muhammad. Tapi Yesus kagak pernah melarang mau 1000 kayak beristri, kata Yesus. Pak Ustadz, maksudnya jawab saya tanya, jangan jawabnya kemana-mana. Sekarang saya tanya, Loh, itu kan maksudnya, fakta. Ada nggak Muhammad- larangan Nabi Yesus Muhammad beristri tadi kan- banyak? Alah. Ada nggak? Ya, kami Ada sudah diikat dengan gereja, Ah. tidak mungkin. Nggak ada, nggak usah permasalahkan istri Nabi Muhammad kalau gitu. Bukan saya persoalkan. tapi Masalahnya tadi- Yesus kagak ada membatasi. Tadi Pak Ustadz dengar, jangan bolak-balik dulu. Tadi kan saya sudah kita sampaikan tadi itu bahwa kami ikut ya Yesus itu orang Israel. Terus sekarang kami ikut Yesus orang Israel, kenapa kami Indonesia harus ikut? Sekarang saya tanya Pak Ustadz, kenapa Pak Ustadz ikut Nabi Muhammad? Oh, karena dia ini Nabi untuk seluruh umat manusia. Nah, saya tanya balik, apakah Bapak Ustadz, Pak Ustadz itu sudah ikut betul-betul Nabi Muhammad atau belum? Iya Kalau ikut. misalnya ikut Nabi Muhammad, berarti istrinya harus banyak sama seperti Nabi Muhammad. Gini, saya ikut Nabi Muhammad, kata Nabi Muhammad menikah satu saja. Tuh. Nabi Muhammad istrinya banyak. Ini Kalaunya Nabi Muhammad gini, ya saya jawab dulu. Kenapa Nabi Muhammad itu lebih dari satu istrinya? Karena Yesus kagak ada melarang. Nggak pernah melarang Yesus mau beristri 1000, 2000 kayak nggak Itu ada kan agama larangan bukan dari agama Yesus. saya. Makanya Yesus kagak ada melarang Nabi Muhammad istrinya lebih dari satu. Karena saya ikut Nabi Muhammad, maka kata Nabi Muhammad menikah satu saja. Yesus kan kami dibatasi Nabi Muhammad menikah satu saja gitu. Ya, yang melarang Yesus apa Nabi Muhammad? Ya, Kan jadi Nabi nggak ada Muhammad, larangan Yesus dari kan Yesus menikah banyak itu, nggak ada. Makanya Lah, saya bilang, gimana? Yesus kan hanya untuk orang kafir, kami Kristen. Kenapa Yesus dengan untuk orang Islam? Lah, kan kagak ada larangan dari Yesus toh ajaran sebelumnya. Aduh, larangannya untuk siapa? Untuk Kristen atau untuk Islam nih? Lah, Untuk Nabi kalau Muhammad. ada larangan dari Yesus, Nabi Muhammad nggak bakalan istrinya banyak. Kan Nabi Muhammad dan Yesus kan ajarannya beda. Apa bedanya? Apa? Beda ya. Muhammad Apa bedanya? istrinya kan banyak. Sekarang misal kalau Nabi Muhammad sekarang itu kan banyak dia punya yang ikut itu ya, teman-teman Muslim itu kan tafsirannya apa semua itu kan Nabi Muhammad punya, bukan ini Yesus punya. Di kitab kau teman-teman kan Muslim itu. gini di kitab kau kan Daud Salomo istrinya juga banyak 1000. Wah, itu beda. Itu Apa berbeda. bedanya? Sama istri banyak. Itu beda. Tapi kami tidak beda. Itu beda. Nah, Daud gini, Salomo gini, itu gini, nabi. Atau Gini, mereka yang kalau berbeda. Salomo, kalau Daud kagak banyak istrinya, kagak ada Yesus. Yesus itu dilahirkan gara-gara Daud istrinya banyak. Ya, beda. Itu beda. Iya, Yesus itu coba kalau istrinya kagak banyak, kagak ada Tuhan Kristen keturunan Daud, sekarang. bukan anak Daud. Nggak ada Tuhan Kristen. Hah? Nggak ada Tuhan Kristen. Kalau Daud istrinya cuma satu. Yesus itu dilahirkan dari garis keturunan poligami. Aduh, poligami. Ada ayatnya. Ada ayatnya. Kagak tahu kau. Ada ayatnya. Tuhan kau itu ya dilahirkan dari garis keturunan poligami. Ya, ada ayatnya tidak. Aduh. Nih, Ada saya kasih ayatnya tahu tidak? ya. Ada Matius ayatnya 1 tidak? pasal Sabar, 1 sabar. coba kau buka. Buku berapa? Matius 1 pasal 1 silsilah Yesus baca kau semuanya. Oh, itu silsilanya. Itu keturunannya. Saya pikir ayatnya Yesus bahwa keturunan Yesus itu Daud, anak betul? keturunan poligami yang saya tanya Yesus itu. keturunan Daud betul? Kalau keturunan Daud betul, tapi bukan keturunan Dari istri poligami. keberapa? Saya paham. Dari istri Hah? keberapa? Dari istri yang keberapa? Yang saya tanya tadi Daud. Yesus itu keturunan Yesus anak keturunan poligami. Daud, Itu yang saya betul, tanya. kata Anda. Yesus keturunan Daud, Kalau betul keturunan kan? anak Daud benar. Ini Yesus dari- keturunan dari- Daud jelas. betul? Yesus keturunan benar Daud itu. betul? Nah, Betul. ini banyak sekali. Dari istri Daud yang keberapa?
Siapa? Yesus itu dari istri Daud yang keberapa? Maria. Dari Maria. Apanya? Yesus itu keturunan Daud dari istri Daud yang keberapa? Entahlah berapa keturunan, 14. Dari istri Daud yang ke-12. Kalau Daud istrinya kagak 12 ya, kagak ada Tuhan Kristen sekarang. Yang saya tanya tadi, makanya ngapain sewot Tuhan kau aja hasil dari istri yang banyak kayak gimana? bukan dari istri yang banyak ini. Iya, Yesus itu dilahirkan dari moyang istri yang banyak kan kayak gitu. Dari istri poligami yang saya tanya. Coba. Kalaunya Daud kagak 12 istrinya ya, kagak 12, kagak ada Yesus hari ini. Kristen nyembah tiang listrik. Tidak benar. Jadi kenapa coba sewot Nabi Muhammad istrinya banyak, sedangkan Tuhan kau aja dilahirkan dari garis keturunan istri yang banyak. Aduh. Makanya saya tanya. Makanya Anda banyak belajar gitu ya. Tuhan kamu itu berasal dari mana? Makanya dari seperti apa kan kayak gitu. Bukan, maksudnya begini. Tadi yang saya tanya itu karena bilang kami ikut Yesus itu kan orang Yahudi. Jadi ngapain Pak Ustadz suruh kami bakal ngapain kamu ikut orang Yahudi? Nah itu yang saya tanya. Makanya ketika saya tanya Pak Ustadz bahwa Yesus Nabi Muhammad itu adalah orang Arab, kenapa Pak Ustadz ikut? Memang Nabi Muhammad kan untuk seluruh umat manusia. Iya. Saya tanya, kenapa Pak Ustadz yang agama itu kenapa tidak ikut Nabi Muhammad? Istrinya banyak. Karena enggak ada larangan Yesus. Apa hubungan Muhammad dengan Yesus? Mana ada Yesus melarang beristri banyak? Mana ada hubungan mana ada larangan Yesus dari ajaran sebelumnya? Sebelum ajaran Nabi Muhammad kan ajaran Yesus. Ada enggak Yesus melarang beristri banyak? Ada enggak kata Yesus, kamu dilarang beristri lebih dari satu? Ada enggak? Ada nggak? Maksudnya saya tanya Muhammadnya. Nggak ada. Yesus melarang istri banyak, nggak ada. Yang saya mau tanya itu, kenapa Pak Ustadz tidak ikut Nabi Muhammad? Istrinya banyak. Kenapa saya tidak mengikuti Nabi Muhammad istri banyak? Karena kata Nabi Muhammad menikah satu saja. Ya, itu ajaran Nabi Muhammad. Ya, ajaran Nabi Muhammad. Lalu kenapa Nabi Muhammadnya itu istrinya banyak? Karena nggak ada larangan Yesus. Apa hubungannya antara Muhammad dan Yesus? Karena ajaran Yesus lebih dulu. Ajaran Yesus lebih dulu ada sebelum ajaran Nabi Muhammad. Berarti Pak Ustadz ikut ajaran Yesus atau Nabi Muhammad? Kalau ada larangan Yesus menikah satu saja. Jangan kalau ada larangan Yesus menikah lebih dari satu itu kagak boleh, kagak bakalan istri Nabi Muhammad itu banyak. Makanya karena nggak ada dilarang oleh Yesus, istrinya banyak, wajar. Maksudnya Pak Ustadz itu Nabi Muhammad, ajaran Muhammad. Kalau kamu ngotot kan tinggal kamu tunjukkan larangan Yesus ya menikah lebih dari satu. Wah, coba tunjukkan sama saya, ada nggak? Apa hubungan antara Muhammad dengan Yesus? Tidak ada. Lah, karena ajaran Nabi ke-20, ajaran Nabi ke-24 kan ajaran Yesus. Yang teman-teman Muslim ikut ini kan Nabi Muhammad punya, bukan ajaran Yesus. Iya, kalau Nabi Muhammad kan Nabi ke-25 diikuti Muslim, ajarannya menikah satu saja. Nah, lalu kenapa? Lalu kenapa Nabi Muhammad istrinya banyak? Karena ajaran sebelumnya, ajaran Yesus, kagak pernah Yesus melarang beristri banyak. Gak pernah. Jadi Nabi Muhammad itu datang membatasi Islam menikah satu saja. Nabi Muhammad tuh datang Islam menikah satu saja. Karena apa? Karena Yesus kagak pernah melarang beristri 1000, 2000, 3000, nggak pernah. Tapi di hadisnya itu ada. Dalam hadisnya itu ada. Muhammad yang bikin itu gitu. Ada. Coba Anda cari larangan Yesus beristri banyak, ada nggak? Tunjukkan sama saya.
Memang tidak ada. Nggak ada, nggak usah kau sewot Dan gitu. saya tidak ada. Ya kalau nggak ada ngapain kau permasalahkan istri Nabi Muhammad banyak, ngapain coba? Ini Nabi kamu. Ampunya, Jadi kagak usah heran kalau Tuhanmu Tuhanmu moyangnya dari keturunan poligami. Tuhanmu itu nggak usah. ada ayatnya tidak keturunan poligami. Oh, ada. Kau baca kitab kau Matius 1 pasal 1 silsilah dari Yesus. Oh, itu silsilahnya, bukan ajaran kasih anak dari poligami. Ya. Itu memang sila-sila Kau kan tahu keturunannya. Yesus itu anak Daud, betul? Dengar, ini sila-sila keturunannya. Yesus anak Daud. Biar kau Keturunan tahu. Daud. Ya, betulkah Yesus itu anak Daud? Yesus itu keturunan anak Daud. Iya. Dari istri Daud yang keberapa? Istri Daud yang mana? Istri Daud yang mana? Yesus bukan istrinya Daud. Istri Daud ada 1000. Nah, turunnya Yesus ini dari istri Daud yang keberapa? Apakah Maria istrinya Daud? Istri Daud yang keberapa keturunan menghasilkan Yesus? Katanya, apakah Maria istrinya Daud? Bukan, nggak nyambung. Terus kenapa Anda sampaikan? Iya, Yesus betul keturunan Daud, betul? Keturunannya betul, tapi dari istri Daud yang keberapa? Itu di Yohanes sudah jelaskan. Oh, Iya, dari istri Daud yang keberapa? Hah? Dari istri Daud yang keberapa? Maria bukan istrinya Daud. Dari istri Daud yang keberapa? Bukan istrinya Daud. Yusuf. Iya, saya tahu Maria itu bukan istri Daud. Saya nggak nanya Maria. Dari istri Daud yang keberapa Yesus ini punya silsilah? Yes, saya juga tidak pak. Maksudnya Yesus dari istri anak Daud yang keberapa? Maksudnya bagaimana itu? Daud itu kamu perlu tahu, dia punya istri 1000. Oke? Nah, terus? Dari 1000 istri ini yang menurunkan garis keturunan Yesus istri yang keberapa? Apakah Maria istrinya Daud? Tidak ada hubungannya dengan Maria. Tidak ada hubungan. Terus bagaimana yang melahirkan Yesus ini? Maria? Saya kasih tahu ya. Saya kasih tahu. Sudah. Ya. Saya kasih tahu. Tuhanmu itu berasal dari mana? Yesus anak Daud. Ya. Yesus anak Daud dengan Berseba. Berseba ini istri yang ke-12. Terus. Menurunkan Salomo menurunkan Joakim menurunkan Maria ibu Yesus menurunkan Yesus. Jadi Yesus itu garis keturunan dari Daud dari istri yang ke-12. Namanya siapa? Iya, dari istri yang ke-12 dari hasil poligami itu Yesus. Ayatnya tuh. Ya iya, kau baca kitab kau makanya. Saya kan sudah baca kitab kau, kitab kau. Tanya pendeta kau, ya. Kalau kamu nggak percaya, tanya pendetamu. Tanya bagaimana? Betulkah ya Yesus itu dari moyang berpoligami? Tanya sama pendeta. Oke? Gitu nanti tanya. Macet. Saya tidak ada macet. Iya. Sila-sila di sini yang sebut tadi tidak ada. Iya, tanyakan aja ya sama pendeta Anda. Ya, Yesus itu turunan Daud yang berpoligami dari istri yang keberapa gitu. Bukan poligami. Kami tidak ada poligami. Tidak ada. Apanya? Daud poligami, istrinya 1000. Waduh, tidak ada hubungannya itu. Aduh. Hasil hubungan poligami bagaimana? Ya, jadi hasil hubungan poligami ya karena Daud berpoligami menurunkan Tuhan kamu. Hanya kalau bilang. Makanya tanya dulu pendeta kau kayak gitu ya. Ini tidak ada
ada kalau susunan Daud, silsilahnya benar. Daud Ya, itu jelas. yang berpoligami menurunkan Yesus. Kalau Daud kagak berpoligami, kagak ada Tuhan Kristen hari ini. Bukan poligami itu kalau sila-sila keturunannya itu benar. Makanya sampai sekarang misalnya tidak tahu di teman ini, tapi di kami Katolik itu jelas bahwa misalnya kita sebelum nikah itu ada hukum kanoniknya itu benar. Saya nggak bahas itu. Saya bahas Yesus keturunan dari poligami. Poligami bagaimana? Coba ada ayatnya tidak? Keturunan poligaminya. Daud Dari menikah keturunan dengan Berseba. Berseba itu istri ke-12. Oh, ini Daud. belajar kagak sih kitab kau? Berseba anaknya siapa? Anaknya Maria. Berseba menurunkan Salomo dengan Daud. Terus Salomo menurunkan kakeknya Yesus, Joakim. Aduh, Joakim menurunkan Maria. Maria menurunkan Yesus. Makanya Yesus itu hasil dari poligami. bagaimana Bapak Yesus berpoligami? Pahit memang kenyataan kayak gitu, ya. Wah, pahit bagaimana? Itu ketimbang Muhammad kawin istri kawin anak di bawah Kalau umur 6 ya kalau tahun. Tuhanmu aja dari hasil poligami, ya ngapain kau ngurusin Nabi Muhammad gitu? Justru ini. Memang kalau Ya, karena di dalam seharusnya kau bersyukur gitu ya. Bersyukur apanya? Bersyukur dari hasil poligami Tuhanmu ada. Gimana sih? kami tidak pernah Coba kalau kagak boleh poligami, ya kagak boleh poligami. Nggak ada Tuhan Kristen hari ini. memang kami tidak ada di dalam umat kami Kristen itu tidak ada nikah untuk Belajar poligami dulu, tidak ada. ya. Beda kalau Muhammad benar Belajar itu dulu. sampai anak di Belajar bawah dulu umur. tentang Daud gitu ya. Dari Sekarang saya mau tanya, Tuhanmu itu benar berasal kalau Muhammad dari kawin mana? dengan istri Hasil umur poligaminya siapa? Kamu coba belajar dulu gitu daripada ngotot gitu. Kabar Pak Ustaz, Oke. benar tidak kalau misalnya ini Nabi Muhammad kawin dengan Siti Aisyah umur 6 tahun? Kenapa? Muhammad yang bilang kamu Nabi itu. Yesus pun menikahi Maria umur 3 tahun. Yesus siapa yang nikah? Ada ayatnya Yesus menikahi Maria umur 3 tahun. Ayat berapa? Baik. Nih saya tampilkan ya. Ayat. Baca saja. Yesus nikah Maria ya? Iya. Nah, ayat berapa? Bentar, nih saya bukakan. Kau lihat di layar ya. Tidak, sebut saja, saya baca di sini. Bentar. Saya bukakan dulu. Yesus nikah dengan Maria di Injil mana itu? Menurut siapa itu? Jangan sampai menurut otak Pak Ustadz saja. Iya, sabar ya. Bentar, saya buka dulu. Di laptop saya agak susah masalahnya. Ntar ya teman-temannya. Sabar ya. Ya suruh belajar lagi, iya nggak apa-apa. Nah nih ya. Mari kita baca ya. Ini bukan karangan saya ya. Sebut saja di Injil apa? Iya makanya kita baca dulu, sebut saja ya. Nih Alkitab terbitan 1928 tahunnya. Alamak, makanya Ustadz. Oke, coba sekarang kita lihat ya apa yang Yesus. Ya. Istriku, kata Yesus, yang paling muda ialah Maria yang berumur 3 tahun. Tidak tahan nafsuku melihat popok Maria. Oh indahnya tuh. Markus 6 18 sampai 19 terbitannya ya nih bentar nanti kau salah paham ya sama berapa?
Ya, Markus 6 nomor 18 sampai 19 terbitan 1928 yang 16. dibawa oleh Alkitab Belanda tuh. Sabar. Nah. 16 berapa tadi? Sabar. Naik. 16 berapa tadi? Nih Markus Markus 16 berapa? ini tadi? Markus 6 18 19. Nah, Markus 6 18 19. Karena Yohanes pernah menegur Herodes tidak kalau yang Kau baca yang apa? Makanya kau baca kitab kau itu ya yang sebelum Markus ini. diubah. Nih terbitan ini ada platformnya. Makanya nih kita baca nih. Yang saya baca Alkitab di sini. terbitan. Coba Yang saya baca di perhatikan sini. ini. Yang saya baca di sini. Perhatikan. Alkitab terbitan 1928 sebelum akhirnya diedit oleh pendeta Albert de Meyer dari gereja reformis Belanda. Udah diubah kawan ya. Itu kan pendeta yang ubah, bukan saya, bukan kami Katolik. Sudah diubah pendeta kau ya dari Iya, saya pendeta, yang bukan pastor yang diubah. Harus sudah paham. sudah diubah karena malu gitu. Yesus punya istri Iya, yang 3 yang- tahun gitu. Jadi kalaunya masalah Nabi Muhammad umur 6 tahun itu masih mending 6 tahun daripada yang 3 tahun. Coba. Iya, makanya saya Memang menikahi anak kecil itu ajaran Yesus memang. Kayak gimana? yang saya mau tanya tadi, makanya saya tanya, ketika bahwa kasih 16 18 19 saya baca di sini tidak ada. Ya iya, kau terbitan 2024. Mana terbitan 24? Coba kau ambil terbitan 1928, bukan 2024. Dan memang kami tidak ada, dan memang kami tidak ada. Makanya ketika Pak makanya Ustadz omong inilah itu, agama yang dibawa penjajah. Makanya ambil kitabnya dari penjajah Belanda gitu, yang bawa Belanda. Sama semua. Habis itu diubah Belanda. sama semua ya, makanya yang Kayak saya, gitu. saya mau tanya, makanya omong itu pakai Alkitab, bukan pakai yang dari tahun tidak enak. Iya udah, makanya yang masuk itu kan dari penjajah Belanda itu kitabnya. Udah diubah mereka gitu. Terus Karena malu, direvisi dulu. Yesus ngajarin menikahi anak 3 tahun. itu kan pendeta, bukan pastor. Beda antara pendeta dan pastor itu beda. Udah? Ustadz, Ya. Apalagi yang kau mau tanya? Hah? Apalagi yang kau mau tanya? Nah, sekarang saya mau tanya, karena Bapak apa maksudnya bila ikut Muhammad tadi, sekarang kenapa dalam tafsiran ini apa ya? Agama misalnya ketemu An-Nasrani dan Yahudi itu kenapa ini harus diasingkan itu? Yang gimana maksudnya? Tolong diperjelas. Maksudnya tidak diberi salam lah, tidak diberi salam, tegur sapa, semua harus diusirkan mereka ke pinggir itu. Itu ada di dalam suratnya itu. Itu di mana itu? Terdapat di mana? Ada. Di mana? Kalau surat apa itu kali? Saya lupa itu. Ada. Kalau ajaran mengusir orang itu ajaran Kristen, ada di kitab Kristen. Mau ayatnya? Coba ada. Ada ajaran mengusir orang itu di kitab Kristen nih ya. Saya bukakan ayatnya ya. Sabar bangsa ini. Nih ya. Mana? Bentar. Nih, ajaran Kristen nih ya. Ini ajaran Kristen nih. Ajaran mengusir orang ya. Sebut saja Yohanes Nih. 2:1-10. 2 Yohanes 1:10, oke? Nah, saya cari, sabar. Ini 2 Yohanes ya, surat Yohanes, 2 Yohanes. Yohanes 1:10 ya. Satu. Pada hari ketiga perkawinan di Bukan ini 2 Yohanes, 2 Yohanes, surat 2 Yohanes. Sabar. 2 Yohanes. Iya, sabar. 2 Yohanes. Petrus. Sabar.
Kalau di Islam nggak ada ajaran mengusir orang itu. Nggak ada. Itu Cuma yang ada itu cuma di Kristen ajaran mengusir orang itu. 1 Yohanes. 2 Yohanes, bukan 1. Udah? 1-10 dari penantaran kepada ibu yang terpilih dan anak-anak yang Nih perhatikan nih di layar nih 2 Yohanes 1:10. Iya, ini tidak di sini tidak ada. Itu penambahan. Nggak lengkap kitab kau. Bukan tidak lengkap antara. Aduh, nggak lengkap kitab kau kayak gimana? Kitab Kristen dengan Katolik itu berbeda. Beda babnya. masalahnya, makanya mana yang betul gitu? Karena beda-beda. Karena mereka ada. Mana yang betul? Ya udah saya baca di layar ini aja ya. Nah, baca sudah. Nih, kau yang baca. Nih. Baca saya buram itu. Jikalau seseorang datang kepada dan tidak kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia. Itu beda tuh. Itu beda. Makanya lanjut dulu, habiskan. Di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Nah, benar. jadi kalaunya ya ada orang Islam ya kagak bawa ajaran Kristen, jangan diterima di rumahmu. Usir gitu, jangan beri salam katanya, jangan beri salam. Justru yang kan ini ada ayatnya, jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran Kristen ini, ya kalau ada yang datang tidak bawa ajaran Kristen, janganlah kamu menerima di dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya. Jadi ajaran mengusir orang itu ada di Bible, di kitab kau. Tapi kenapa Muslim yang ikut? Di mana-mana Muslim nggak ada ikutan Bible kau. Kasus-kasus kemarin itu. Aduh, di mana? Kasus-kasus kemarin gimana? Jadi jangan tuduh Muslim lah, jangan tuduh Muslim membubarkan orang yang sementara berdoa yang membuat itu. Siapa yang melakukan? Ya kalau ke situ masalahnya pengalihan tema gitu, itu oknum gitu. Ya sama, ya bukan oknum tapi yang membabak itu kan agamanya. Lalu gimana yang di Papua? Agamanya tidak bagus. Gimana yang di Papua? Kagak boleh bangun masjid? Masjidnya dibakar? Di Papua? Di Papua. Itu berbeda. Beda. Beda. Di Papua Itu di Poso gimana? Di Poso dulu tuh ya. Muslim beribadah di bantai di Poso itu kayak gimana tuh? Itu apa itu? Kristen apa itu? Itu kan teman-teman dari Muslim itu. Dah kau ini ya. Sabar. Kan selalu kena dari kitab kau sendiri, kau akan kena gitu. Saya tidak akan kena, santai saja. Karena makanya ketika Pak Ustadz kasih ayat di sini saya baca tidak ada. Jadi saya tidak. Belilah kitabnya yang lengkap. Saya punya nih. Ini kitab lengkap ini. Jadi ini kan orang tulis nih. Ini tidak lengkap ini. Alkitab Deuterokanonika. Nih. Aduh, ya itu di sini. Ini tidak ada kitab yang kan pegang ini, tidak ada kitab ini. Sebenarnya kitab kalian itu ada berapa sih? Beda-beda semua. Heran saya kalaunya beda-beda kayak gini, yang mana yang betul dari kitab kalian itu? Nggak ada yang sama kitabnya. Makanya kalau misalnya heran saya mana yang betul kitab kalian itu nggak ada yang sama. Heran. Kalau kami Katolik sama semua, tidak ada beda. Makanya ketika kami bilang agama Yahudi boleh, tapi kami di sini belajarnya pakai bahasa Indonesia, bacanya pakai bahasa Indonesia, jadi kami paham. Ya udahlah bang, kalau gitu kasihlah kesempatan Kristen yang lain mau diskusi di bawah juga, yang antri. Oke. Ya. Oh ya. Oke. Oke, thank you ya. Oke.
Cepat kali dia, belum saya turunkan udah kabur duluan dia. Lu mau bawa apa? Nabi Muhammad menikahi Aisyah 6 tahun. Ada tuh ya Yesus menikahi anak 3 tahun. Coba. Nabi Muhammad istrinya banyak. Ya, Yesus yang kau sembah dari hasil istri yang banyak, dari hasil poligami. Coba ya. Islam katanya kagak boleh ya menerima Kristen. Salah, kebalik. Di Kristen kagak boleh menerima Islam ya. Tertulis di kitabmu. Aduh. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Malam. Iya, Bang. Silakan open cam dulu, Bang. Agak gelap Ustaz ya. Enggak apa-apa. Waduh, itu datang dari mana itu filter? Iya. Aduh. Apa Bang yang perlu saya obati malam ini? Apa Bang yang mau kita diskusikan malam ini? Ini masih hangat-hangatnya Bang. Ya, Pendeta Esra Soro menantang Saifuddin Ibrahim dan Edis buat debat. Yang di atas ini ya, yang di atas yang disematkan. Iya, kan kata Edis kan penyalipan rencana iblis. Kan itu kan hasil diskusi dengan saya. Saya kan nanya sama Edis aja ya kemarin itu. Dis, betul gak penyalipan rencana iblis? Betul kata Edis. Wah, marahlah itu. Ya, marahlah itu Pendeta Esra Soro, MYM. Marah tuh nantang Edis tuh. Nah, sekarang Edis ditantang balik tuh. Berani debat gak Edis sama mereka? Nah ini saya ini kita baku tanya ya Pak Ustadz dulu yang nanya duluan ke saya gitu. Boleh Bang, ya abang dulu lah, nggak apa-apa. Saya menghormati tamu, silakan tamu untuk nanya duluan gitu. Ada ndak? Ini mungkin pertanyaan yang ya artinya saya belum terlalu tahu. Artinya silsilahnya Nabi Muhammad itu ada kan? Ada Bang, banyak. Di Google pun abang cari silsilah Nabi Muhammad keluar tuh. Artinya dia seorang anak juga manusia gitu ya? Ya, Nabi Muhammad itu Nabi Bang, manusia bukan Tuhan. Sama kayak Yesus. Ya, Nabi Muhammad itu nggak mau beliau dituhankan. Bahkan beliau melarang mengkultuskan beliau. Ada hadisnya, janganlah kamu mengkultuskan aku, kata Nabi Muhammad, sebagaimana Nasrani mengkultuskan Nabi Isa sampai mereka menuhankannya. Jangan sampai seperti itu, kata Nabi. Nggak boleh, karena dia seorang Nabi, utusan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri, bukan. Kalau silsilahnya ada Bang, ada sampai dari Nabi Muhammad ke Nabi Adam ada silsilahnya, atau Nabi Muhammad ke Nabi Ibrahim ada juga silsilahnya. Nah, ini saya mau luruskan yang tadi yang teman tadi yang sebelum saya ini dibilang kenapa umat Kristen itu dilarang menikah 2 kali atau bercerai-berai. Ya silakan abang tanggapi dulu lah, saya dengar dulu, silakan Bang. Itu ada tertulis itu Pak Ustaz. Mana? Tat yang bening dong, Bang. Apalah request kalian ini, tat yang bening dong. Kacau juga ya kawan-kawan saya ini. Aduh. Posting ulang lah, biar ada yang bening nyangkut gitu. Kau minta yang bening, request yang bening, tapi kau kagak mau posting ulang. Mana ada yang mau datang dia?
Sabar teman-teman yang di YouTube ya, Kak Asti. Nanti saya tanyain itu ya Kak Asti, gampang. Silau Tat, apa silau? Ya sambil ngobrol-ngobrol dulu lah, Ustaz. Saya mau cari ayatnya itu ya. Apa yang sudah Nah, cari dulu, dipersatukan Bang. Allah tidak Nah. boleh dipercerai-beraikan sama manusia. Iya, saya tahu itu. Apa yang disatukan oleh Tuhan tidak boleh dicerai-beraikan oleh manusia. Saya tahu. Nggak perlu abang cari dalilnya. Kenapa, Bang? Dengan ayat itu Gimana, Pak Ustaz? Iya tadi kan Pak Ustaz tanya ke teman yang sebelumnya tadi. Teman sebelumnya tadi kulihat ikuti terus dia nggak bisa jawab gitu. Jadi saya buktikan. Ada yang Ya, tertulis itu. kalau begitu saya mau tanya, Bang. Kalau disatukan oleh Tuhan sesama lelaki gimana, Bang? Ini sudah keluar juga, sudah keluar jalur Pak Ustadz. Kita diciptakan itu, manusia diciptakan itu ada laki-laki sama perempuan. Waduh. Artinya berpasangan, namanya pasangan. Berarti laki-laki sama perempuan. Bang, ini ada Bang videonya banyak bertaburan Bang ya. Abang silakan aja buka. Apa Bang? Apa Bos? Bentar, saya bukakan dulu biar abang lihat gitu ya. Sabar ya Bang ya, saya mau bukakan abang sesuatu nih ya. Iya buka Pak Ustadz. Nah, Biar kita di sini sama-sama tahu. nih. Ini Bang, pernikahan ya Bang ya. Nah, laki-laki dengan laki-laki diberkati di gereja Bang. Nah tuh. Ini kan laki-laki sama laki-laki nih ya, disatukan oleh Tuhan. Kayak gimana tuh? Mereka disatukan oleh Kalau Tuhan. begitu, sesat. Apa nggak boleh dipisahkan mereka ini? Itu sesat itu. Bukan tidak masuk sesat. di ajaran itu. Sesat, Dosa itu. dosa. Artinya Bang apa kayak gini? Ayat itu ya Bang ya yang Anda sampaikan itu tidak ada rinciannya. Yesus kagak pernah mengajarkan masalah nikah. Masalah nikah itu nggak pernah diajarkan oleh Yesus. Kayak gitu. Nggak ada rinciannya. Apa yang dipersatukan ya? Kalau yang dipersatukan sesama lelaki gimana coba? Barang Iya. siapa menceraikan istrinya, namanya istri ya perempuan. Masa Iya. iya istri laki-laki? Bang, ayat yang tadi, apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ayat itu yang saya kupas, yang saya maksud. Gimana kalau seperti video tadi, laki-laki sama laki-laki disatukan oleh Tuhan? Apakah mereka tidak boleh dipisahkan lagi, atau hanya ambeien yang memisahkan mereka? Kan kayak gitu, hanya ambeien yang memisahkan mereka itu berarti. Abang ini. Artinya kalau begitu, artinya kalau melawan kehendak-kehendak kayak ini aku mengarah ke Muslim ya, keluar dari jalur-jalur yang diinginkan oleh misalnya Allah Subhanahu Wa Taala, itu apa namanya? Dosa kan? Dosa. Kalau Ya, kita sama. kalau kita di Islam itu kayak gini Bang, ada namanya rukun nikah. Rukun nikah itu ada 5. 5 itu apa aja? Ada mempelai laki-laki, ada mempelai perempuan, ada 2 orang saksi, ada wali, terus ada sigot. Sigot itu apa? Akad dan mahar.
kalaunya dari 5 ini tidak terpenuhi, nggak sah nikahnya. Ibaratnya ya, ada mempelai laki-laki, mempelai wanitanya nggak sah nikahnya. Atau mempelai perempuannya nggak ada, laki-lakinya yang ada, nggak sah juga nikahnya. Jadi harus ada lawan jenis gitu. Kalaunya cuma dipersatukan, apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Lah, kayak tadi gimana? Disatukan oleh Tuhan sesama lelaki tuh. Hanya ambeien yang memisahkan mereka pasti tuh. Kan gitu. Karena nggak ada aturannya. Yesus nggak pernah ngajarin rincian nikahnya seperti apa. Nah, ini sudah jelas tertulis. Kalau mereka begitu, berarti mereka ialah yang tanggung sendiri, bakal tanggung sendiri dosa yang mereka perbuat. Ini kan ajaran, artinya orang mau ikut, yang percaya ikut. Nah, kalau enggak ya. Kalau gimana? Kalau dia dipersatukan dengan hewan? Artinya diajarkan, ini kan pengajaran buat kita. Nikah dengan perempuan, artinya istri itu kan sudah jelas, sudah tahu perempuan. Kalau dia memang tidak mau ikut, ya sudah, berarti itu dosanya sendiri yang bakal dia tanggung. Itu beda materi, Bang. Beda materi dari ayat yang Anda bahas. Saya tahu kalaunya masalah perceraian itu, kecuali berzina, saya tahu beda materi. Itu masalah cerai, bukan masalah nikah. Bukan masalah nikah. Yang saya bahas ini masalah nikah. Kan kawan kita Kristen termasuk Abang mendalilkan apa yang disatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ya, yang namanya disatukan kan apapun bisa disatukan kan gitu. Artinya nggak ada rinciannya gitu loh, Bang. Yesus memang nggak ada ngajarin nikah, itu nggak ada. Kayak gimana? Nah, untuk ini Pak Ustadz, saya mau bertanya lagi ya. Kalau di Muslim diperbolehkan kita nikah sampai berapa kali begitu? Tolong jelaskan ya. Baik, Bang. Ini Bang ya, kalaunya untuk di Muslim itu ketat, Bang. Islam ini datang malah membatasi sebenarnya. Islam itu datang membatasi. Di dalam Quran surah An-Nisa ayat ketiga, Bang. Ya, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Atau kata Allah Subhanahu wa taala, ya, nikahilah ya wanita yang kamu senangi 2, 3 atau 4. Tapi kata Allah, fa in khiftum alla ta'dilu, apabila kamu tidak mampu berlaku adil, fawahidah, menikah satu saja. Atau diperintahkan kayak gitu. Nah, ukuran adil itu kayak gimana? Di An-Nisa ayat 129. Kagak boleh condong ke salah satu istri. Jangan dipikir enaknya aja gitu. Orang yang lebih condong ke satu istri, kalau dia berpoligami, di hari kebangkitan dia akan dibangkitkan dengan berjalan runtuh sebelah. Na'udzubillahi min dzalik, Bang. Banyak aturannya dalam Islam itu. Jadi Islam itu datang mengatur poligami, membatasi poligami. Coba kalau kita lihat ajaran Yesus. Yesus tidak pernah menyinggung poligami, tidak pernah melarang poligami Yesus. Nggak pernah. Bahkan nabi-nabi terdahulu, Salomo, ya, Daud, Salomo 700. Daud juga istrinya 700, gundiknya 300. Tuh bayangkan, kayak dulu Islam datang membatasi. Kalau kagak mampu adil, ya, menikah satu saja. Tuh bayangkan tuh, Islam datang memperumit, ya. Membatasi gitu, membatasi. Jadi jangan salah sangka, Bang, bahwa di Islam membolehkan beristri lebih dari satu. Sebenarnya ajaran beristri lebih dari satu itu sudah semenjak dulu, sebelum Islam ada. Sebelum Islam ada, Islam datang membatasi itu.
kagak boleh lagi lebih dari satu kalau kagak mampu adil. Gitu bang. Terus menikah siri itu bagaimana? Punya istri nikah siri itu? Nikah siri itu menikah secara agama, bukan secara administrasi negara. Catatan sipil kok nikah siri. Lagi disahkan agama gitu. Hanya sah dalam agama, tidak diakui oleh negara gitu. Gitu bang. Tapi abang nggak tahu gitu kalau Yesus keturunan dari poligami bang. Yesus itu hasil dari poligami loh. Masa abang nggak tahu? Maksudnya di poligaminya di sini di mana? Di Abraham, Di Daud. Ishak, Di Daud. Daud. Makanya kan Matius 1 pasal 1 itu inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud. Ya, betul. Anak Abraham. Ya, betul. Dari istri Daud yang keberapa tuh? Daud istrinya 1000 loh. Istrinya 700, gundiknya 300. Yang menurunkan Yesus istri keberapa? Istri ke-12 bang. Iya, yang menurunkan Yesus itu menurunkan silsilah Yesus, menurunkan silsilah Yesus itu dari istri yang ke-12. Jauh sebelum manusia ada, itu sudah tertulis, saya akan mengutus anak-anak saya begitu. Nah, yang digenapi itu ya ini, yang kita muliakan, yang kita sembah sekarang ini. Ya gitu, Itu janji Allah. Gini, andaikan Daud tidak berpoligami, nggak ada Yesus hari ini, nggak ada. Nah, karena Daud berpoligami dengan istrinya Berseba yang ke-12, Berseba dengan Daud menurunkan Salomo, Raja Salomo. Tahu kan Raja Salomo? Kalau di tempat kami Nabi Sulaiman gitu. Raja Salomo menurunkan kakeknya Yesus, Joakim. Gitu. Joakim dengan Hana atau anak itu menurunkan ibunya Yesus, Maria. Maria menurunkan Yesus. Jadi Yesus itu moyangnya dari hasil poligami, dari istri yang ke-12. Bersyukurlah ada poligami. Karena ada poligami, Kristen punya Tuhan. Gitu bang. Itu di mana ya tertulis itu yang selengkap begitu istrinya Daud ini? Matius 1 pasal 1. Anda bisa googling juga Daud dengan Berseba. Silsilah Daud, silsilah Yesus sampai Berseba gitu. Di sini kan tertulis cuman anak Daud, anak Abraham. Kalau rinciannya kan banyak di Alkitab Anda itu beberapa gitu, pindah-pindah dia ceritanya. Nah, itu yang kita imani sekarang ini, yang Matius 1 ini. Matius 1 kan itu silsilahnya. Nah, itu istri Daud yang keberapa? Istri Daud dengan Berseba. Coba aja Bang nanti buka ya, pelajari silsilah Yesus dari Yesus ke Berseba gitu. Nanti ketemu tuh ke atasnya sampai ke Daudnya. Gitu. Nantilah itu dicari bang. Saya hanya menyampaikan aja. Mungkin bisa dipelajari setelah ini, setelah habis diskusi. Nah, yang penting kan abang udah tahu gitu. Yesus itu hasil dari poligami. Kemarin itu ada yang membantah saya bang. Namanya pendeta Dede ya, pendeta Dede, Pastor Dede gitu. Yusuf itu ya, Daud itu merebut istri dari Uria, Berseba. Itu Daud berzina katanya. Kurang ajar saya pikir. Karena kagak mau pendeta itu, pastor itu disebut Yesus keturunan hasil dari poligami, dituduhnya pula Nabi Daud berzina. Malah tambah parah jadinya. Artinya apa, moyang Yesus orang pezina gitu. Nauzubillah min dzalik itu pendeta. Kurang ajar kali itu. Itu bang.
Tanya aja Nah, kalau ini- abang nggak percaya, tanya sama pendeta abang nanti. Silakan. Saya nggak mengada-ngada bang. Saya nggak bakalan saya menyampaikan yang mengada-ngada, nggak mau. Ini sudah kita kembali ke ini ya yang disematkan ini bang, maksudnya Yesus itu Tuhan itu abang nak bertanya sama saya gitu. Sebenarnya kalau kita bahas itu sih bisa. Ini kan yang saya ambil dari kata-kata Edis. Itu kata Edis. Hmm. Iya memang betul. Berarti kalau Yesus punya Tuhan, Yesus bukan Tuhan berarti dong. Dia kita imani sebagai Tuhan karena apa? Firman Tuhan. Loh, berarti abang mau mengatakan Tuhan yang punya Tuhan gitu. Berarti Yesus adalah Tuhan yang mempunyai Tuhan. Maunya kayak gitu kah? Firman Bang. Sebentar bang ya, sebentar. Kalau yang dibilang kata Edis itu betul. Ya, betul. kalau Anda membenarkan kata Edis, Yesus mempunyai Tuhan. Berarti Yesus sendiri bukan Tuhan, betul? Bang, bentar ya. Tuhan. Bentar ya. Saya ambil air putih. Ya ya. Yohanes 13 ayat 13. Minum bentar tadi. Oke. Udah. Abang buka ayat apa? Kamu ini tertulis yang dibilang Yesus punya Tuhan, iya. Baru abang tanya, berarti Yesus bukan Tuhan. Kubantah salah. Oh. Jadi kayak gini aja bang, kalau abang membantah ya salah kata abang. Yesus juga Tuhan gitu. Ya. Yesus yang punya Tuhan ini berarti dia juga Ini Tuhan. tertulis di Yohanes 13. 13 nomor 13. Bentar kita nanti ke Yohanes itu. Kamu menanya- Kalau abang mengatakan Yesus itu Tuhan bang ya, berarti kayak gini. Yesus yang Tuhan mempunyai Tuhan gitu. Dia itu dalam bentuk firman, penggenapan firman, bang. Firman dari yang firman Allah yang kalian sebut. Yang Allah itu yang Bang, Anda kan sepakat kata Edis. Betul? Yesus punya Tuhan, betul? ya. Yesus, iya, status Yesusnya di situ apa? Tuhan atau bukan? Status Yesus Tuhan atau Bukan. Tuhan? Tuhan. Tuhan atau Tuan? Tuhan. Tuhan. Berarti Tuhan Yesus gitu. Ya. Nah, berarti Yesus yang Tuhan ini mempunyai Tuhan gitu. Bapa. Dia kan anak Iya. Allah, anak yang Jadi Yesus yang Tuhan mempunyai Tuhan lagi gitu. kita imani sekarang itu ya Tuhan Yesus gitu. Artinya dia firman dari Tuhan Allah. Saya enggak bahas ke firmannya, Bang. Enggak bahas ke firmannya, saya hanya ingin tahu status Yesusnya aja. Kalau Anda katakan Yesus itu Tuhan, berarti Yesus yang Tuhan ini mempunyai Tuhan lagi. di sini Tuhan Bang. gitu. Gimana Tuhan punya Tuhan? Maksudnya? Nggak ada yang bakalan ketemu kita, Bang, kalau baku bahas yang begini. Artinya saya ngikuti kata ayat Alkitab saya gitu. Kata-kata ayat Alkitab Anda, yang mana yang Anda mau ajukan sama saya?
Coba Yohanes 13 ayatnya yang 13. 13 Yohanes. Akulah guru dan tuan itu bang, tuan itu. Itu ada hanya bang, ada hanya itu. Itu kurios, bukan teos itu. Maksudnya? Bahasa aslinya kurios, bukan teos. Kalau teos baru Tuhan. Kalau kurios itu bukan Tuhan. Pemimpin, junjungan. Gak ada Yesus secara spesifik mengatakan dirinya adalah Tuhan. Gak ada. Tapi kalau Yesus mengatakan bahwa dia mempunyai Tuhan, itu ada bang di Bible Anda. Gitu. Kalau Yesus mempunyai Tuhan, dia ada. Dengan spesifik mengatakan bahwa dia punya Tuhan, ada bang. Makanya kata Edis, Yesus punya Tuhan. Kalau kata abang, Yesus juga Tuhan, berarti Tuhan mempunyai Tuhan gitu. Udah kayak gitu, Tuhan mempunyai Tuhan, ada berapa Tuhan jadinya? Kan pusing pula. Makin kacau gitu loh bang. Kenapa bang? Karena kita sebut dia Yesus, kita bilang boleh Tuhan karena dia memiliki otoritas ilahi bang. Memiliki otoritas ilahi. Bang, abang tahu nggak di kitab abang itu, barang siapa yang mengakui Yesus datang sebagai Tuhan, itu adalah penyesat bang. Di mana lagi itu bang? Nah, kita buka ayatnya ya. Baik. Nih, saya bukakan buat abang ya. Lah, kok saya mengadi-ngadi ya? Bentar ya, saya bukakan dah buat abang. Abang nih kagak percaya sama saya ya. Bentar. Sabar ya bang ya. Di mana ya? Sebentar. Bentar bang. Oh, kok Matius? 1 Yohanes. Sabar. 1 Yohanes 5 nomor 7 kah? 2 Yohanes apa 1 Yohanes ya? Bentar ya. Nah nih bang, mari kita baca ya. Nih, ini Alkitab ya. Sabda versi Alkitab Sabda. 2 Yohanes ya. 1 Yohanes nomor 7. ayat 7. Oke. 2 Yohanes 1 ayat 7. Ya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Jadi kalau yang mengakui Yesus datang sebagai manusia, dia orang benar. Tapi kalau mengakui Yesus datang sebagai Tuhan, ini penyesat katanya. Banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Enggak diakuinya Yesus sebagai manusia, tapi sebagai Tuhan gitu datangnya. Yang ngakui sebagai Tuhan, apa katanya? Nih, itulah si penyesat dan antikristus. Ini baru saya dengar ayat begini nih. Nah, makanya abang nih ayatnya ya, buka abang ya. Yohanes 1:7 Alkitab Sabda.
Jadi Bang, yang mengakui Yesus datang ke dunia sebagai Tuhan itu adalah penyesat dan antikristus. Itu nggak ngadi-ngadi ke ayat itu. Masalahnya Oh, ngadi-ngadi Bang. Ini jelas nih. Atau saya mau bukakan di sini kah? Ah, sama aja yang di sini sama di layar saya nih, sama. Al-Quran juga ada yang Al-Quran lama juga itu kata-kata. Oh, ngadi-ngadi. nah, itu Apa Bang? Nih Bang, nih saya bukakan di sini aja Bang ya. Di kitabnya ya, di fisik ya. Nanti Abang nggak percaya. Nih surat Yohanes ya. Ini Alkitab ya, teman-teman ya. Ya, Alkitab ya. Tuh ya. Nah, kita baca. apa Alkitab apa itu Bang? Itu kitab apa? Aduh. Alkitab Deuterokanonika. Oke? Nah, kita buka. Ya lanjut. Surat Yohanes ya, yang kedua. Nih. Sebab banyak penyesat telah bermunculan di dunia yang tidak mengakui bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itulah si penyesat dan antikristus. Sama kan? Jadi kalaunya Anda mengakui Yesus itu datang sebagai Tuhan, maka Anda penyesat dan antikristus Anda gitu. Bukan mengada-ngada itu. Mau di fisik, mau di laptop sama aja Bang. Gimana? Apakah Anda merasa puas? Makanya Yesus bilang Bang, ya dia itu manusia bukan Tuhan gitu. Udahlah Abang mikir aja dulu dah ya. Silakan Abang berpikir gitu. Gak mungkin juga Bang Tuhan dilahirkan oleh manusia, nggak mungkin. Pikir dengan waras lah Bang. Ini ya mumpung ini Bang ya, mumpung pendeta Yusuf PI mengajari Anda nih gitu. Abang kalaunya nanti ya akhir bulan datang ke gereja, Abang kasih 10% dari gaji Abang ya, kasih 10% Abang diajari nyembah manusia. Lebih baik sama saya aja ya, akhir bulan kasih 20% dengan pendeta Yusuf PI gitu. Salah kalau bilang sembah Nanti manusia. bulan depan Abang kagak bakalan nyembah manusia lagi, saya ajarin gitu. Macam mana? Sembah manusia di agama Kristen. Dan Kenapa? kalau Abang bilang saya sembah manusia, saya suruh pindah agama. Ya, Yesus kalau bukan. di gereja iya 10% per puluhan kita kasih. Tapi kalau mau bilang sembah manusia, mending aku pindah agama begitu. Ya, Yesus manusia bukan? Bisa aja tuh orang cuma buka Bang, pakai uang apa. Yesus manusia bukan? Saya tanya dulu Nah, deh. ini susah mau dijelaskan nih Pak Ustadz, artinya sudut pandang kita ini berbeda. Bentar, saya mau jujur dengan kejujuran Abang. Saya mau tanya, Yesus itu manusia atau bukan? Manusia, Manusia. roh, Itu yang Abang sembah. firman. Iya, firman yang jadi manusia. Manusia Iya, Yesus. dia Itu yang Anda sembah. Bukan manusia yang seperti kita begitu loh. Iya.
Tapi Karena dia kan belum jauh, dia dilahirkan belum Maria, jauh firman sebelum yang menjadi manusia, kan kayak gitu doktrin abang. Yesus itu manusia. Firman yang menjadi manusia, dalam Oke. bentuk manusia, Nah, manusia membentuk begitu. manusia. Yang Anda Tuhan kan yang mana? Artinya dia, ini saya kasih contoh ya Pak Ustadz, ya susunan ya. Ini yang dari langit. Baik, Yang- baik. Saya dengarkan dulu abang, tapi habis ini saya ngajak Anda berpikir ya. Silakan dulu. Kalau dibilang Allah Subhanahu Wa Taala orang Islam itu apa? Nah, nanti dulu bang, ya nggak usah nyeberang-nyeberang gitu, biar kita bahasnya Tuhan satu-satu. Allah. Tuhan Allah yang memiliki dunia ini, yang menciptakan dunia ini itu. Oh. Yang baru yang bawahnya ini dosa, artinya dosa manusia. Yang di tengah-tengah inilah dia, makanya dia bilang nabi mana yang ada ngomong tidak ada yang mau datang melalui kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oh. Itulah dijadikan dia, artinya sebelum jauh manusia ada, manusia mau jatuh ke dalam dosa, dia sudah ada, artinya tapi belum diwujudkan sebagai wujud manusia. Makanya di Yesus itulah penggenapan firman. Oh. Baik. Boleh saya tanya jawab sama abang sedikit ya. Mari kita berpikir. Bang. Oh, abangnya minum. Abang manusia, saya kan juga manusia nih, ya. Iya. Sama Iya. kita ya. Sesama manusia. Kalau kita makan nasi pantas enggak, Bang? Pantas. Pantas. Kalau kita makan kotoran? Ya nggak pantas lah kotoran. Ya. Ada yang tidak pantas ya bagi manusia, betul? Ada. Begitu juga bagi Tuhan, Bang. Ada yang nggak pantas bagi Tuhan. Nggak pantas Tuhan itu jadi manusia, Bang. Nggak pantas Tuhan itu dikandung manusia. Kagak pantas Tuhan itu disusui manusia. Kagak pantas Tuhan itu diseret manusia. Kagak pantas Tuhan itu diludahi manusia. Kagak pantas Tuhan itu dibunuh manusia. Kagak pantas Tuhan itu kalah dengan ciptaannya. Kayak gitu kita yang ciptaan dia saja, Bang. Ya. Anda ini paham nggak? Bentar, Bang. Kita yang ciptaan Tuhan saja ada yang nggak pantas bagi kita gitu. Apalagi bagi Tuhan. Saya kan sudah jelaskan tadi, Bang. Dia anak manusia berupa firman, begitu, Bang. Artinya yang ingin menunjukkan jalan kebenaran bagi umat manusia, semua umat manusia yang percaya kepada dia. Kalau tidak percaya sudah. Yang seperti tadi Abang bilang. Percaya kepada dia sebagai apa, Bang? Sebagai jalan kebenaran. Oh, sebagai jalan. Waktu itu dia ngomong sama siapa? Ya? Waktu itu dia ngomong sama siapa? Ada ngomong dia sama Kristen. Nah, ini Abang saya memang setia ini, maksudnya saya setia mengikuti acaranya Pak Ustadz ini atau Abang Yusuf ini. Saya nanti pasti mau kembalinya ke sana, ke mana? Israel, begitu. Lah, ya kan kayak gitu. Dia kan diutus untuk Israel. Matius 15:24. Matius 10 nomor 30 nomor 5 dan 6. Dia diutus hanya untuk Yahudi, bukan untuk Bani Indonesia, bukan untuk Bani Abang, bukan. Dia ngomong kayak gitu. Dia ngaku sendiri kok dia diutus hanya untuk manusia. Bahkan Bang, ini saya mohon maaf ya Bang ya, mohon maaf sebelumnya. Bahkan bagi Yesus, Bang, orang yang di luar Bani Israel, ya, di luar Bani Israel yang menyebut Yesus Tuhan dan menyembah Yesus, bagi Yesus dia adalah anjing, Bang. Itu ada ayatnya. Nggak percaya, Bang? Coba Abang buka Matius 15:24-26, Bang. Yang di luar Bani Israel yang menyebut Yesus Tuhan lalu menyembah Yesus. Matius 15 24-26. Bagi Yesus dia adalah anjing gitu.
Oh beda, bagaimana kata-katanya tadi? Coba Anda Matius baca 5, dulu, Bang. Matius 15 24 sampai 26. ayat 24 sampai 26. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak yang melemparkan kepada anjing. Kan gitu. Ada perempuan Samaria, Bang. Bentar. Kan ceritanya ada perempuan Samaria ngikutin Yesus dengan muridnya. Nah, kan gitu. Perempuan Samaria itu teriak-teriak dia di belakang. Habis itu dia nyamperin Yesus. Lalu dia menyembah Yesus, lalu menyebut Tuhan, tolonglah aku. Kata Yesus, aku diutus hanya untuk Bani Israel. Kata Yesus, bukan untuk orang di luar Israel. Lalu apa dia jawab? Tidak patut ya roti yang disediakan bagi anak-anak diberikan kepada anjing, kata Yesus. Artinya apa? Ya, ajaran yang disediakan untuk Yahudi nggak pantas diajarkan keluar Yahudi. Itu maksudnya. Bagi Yesus, Bang, di luar Israel menyembah dia, menyebut dia Tuhan, bagi dia anjing gitu. Itu udah ayatnya. Tanya aja pendeta Anda. Saya bukan mengada-ngada gitu ya, tapi saya bantu abang gitu untuk memahami apa yang diajarkan Yesus. Yesus itu tidak mengajarkan Kristen, Bang. Nggak kenal Kristen. Yesus tidak bawa Kristen. Yesus tidak kenal Kristen. Yesus tidak pernah menyuruh Anda jadi Kristen. Nggak pernah gitu. Gitu. Bahkan Yesus nggak tahu juga, nggak ada gereja di zaman Yesus. Nah, oh salah kalau begitu salah. Kenapa dia? Maksudnya dia mengajarkan orang yang baik, yang mau jadi baik, yang ajarkan kebenaran itu buat apa? Kalau bilang begitu, Bang, dia ngomong, coba abang buka deh Matius 10 5 sampai 6, coba dibaca dulu. Bagus, Bang, seru. Soalnya abang mau belajar gitu. Semoga aja Anda dapat hidayah. Coba baca Matius 10 ayat 5 sampai 6. ayat 5. Ya. Murid itu diutus oleh Yesus dan berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, artinya abang tidak mencerna ini kata-kata yang dibilang domba-domba yang hilang dari tanah Israel. Iya. Suku Israel itu ada berapa, Bang? Keturunan Yakub itu ada 12. 12 ya, betul. Terpencar ke sana kemari gitu. Itu yang maksud Yesus. Ajari mereka gitu, ajaran Yesus. Sampai ke ujung bumi, cari itu keturunan Yakub. Gimana sih? Gak ada hubungannya dengan Kristen, Bang. Gak ada. Gak ada. Yesus melarang ajaran dia diajarkan di luar Bani Israel, di luar Yahudi. Melarang dia. Karena dia nabi untuk lokal gitu. Coba abang deh, ya. Coba abang cerna. Ya, ini juga termasuk ada di Quran saya, Bang ya. Perkataan ini juga ada di Bible Anda. Coba Anda buka Matius 7 22 sampai 23. 21 sampai 23 dah. Kita kupas satu-satu. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku, ya kan? Yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukanlah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, ingatlah
daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Artinya enyahlah orang-orang itu yang tidak mengikuti ajarannya, artinya yang menyadari kejahatan. Maksudnya Betul. bagaimana Sama, ya? Bang. Lihat ayat 22 itu. Yang menyebut Yesus Tuhan, itu agamanya apa? Terakhir, berseru kepada Tuhan, bukanlah kami buat demi namamu dan mengusir setan demi Agama yang menyebut Yesus Tuhan kira-kira agama apa, Bang? ya agama kita lah. Ya. Ada nggak agama Anda menuruti kehendak Bapa di sorga untuk menyembah dan menuhankan Yesus? Ada nggak kehendak Bapa di surga untuk menyembah dan menuhankan Yesus? Nggak bakalan Anda temukan, Bang. Nggak ada. Makanya kata Yesus, pada hari akhir aku akan berterus terang kepada mereka. Enyahlah kalian semua, aku tidak mengenal kalian, kata Yesus. Kalian adalah pembuat kejahatan. Kalau saya cerna, Bang, kalau coba Abang cerna baik-baik itu kata. Artinya dia pribadi kita manusia lah, orang ini jahat. Aku tidak mau kenal dia karena apa? Dia jahat. Sudah aku kasih tahu. Gini, Bang, nggak perlu kita ubah. Gak perlu kita ubah Matius 7 perkataan Yesus itu. Ya, gak perlu kita ubah spesifikasinya yang melanggar seperti apa. Satu, memakai nama Yesus, kan gitu, mengadakan mukjizat pakai nama Yesus. Tapi kalau Abang bilang kenapa, terus kenapa dia dilahirkan? Tadi kan Abang bilang begitu. Apanya yang dilahirkan? Maksudnya Abang bilang tadi begitu. Artinya apa tadi? Yang sebelum tadi apa? Tadi aku mau